Bagaimana menyikapi orang yang berbuat jahat kepada kita? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saat kita memaafkan, saat kita bersikap baik, serta melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, kita sedang secara positif, secara agresif menanggapi kejahatan yang terjadi atas hidup kita dan tidak terhisap di dalam pusaran kekuatan dan kejahatan itu sendiri. Musuh kita bukan orang yang berbuat jahat, tapi apa? Kejahatannya. Bagaimana kita mengatasi kejahatan? Di Matius 5 ayat 39. Sini yang ngomong Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa yang dimaksud di sini? Yesus merujuk kepada metafora Yahudi. Menampar pipi secara metafora itu berarti apa? Menghina, merendahkan, dan merusak hubungan dengan menyerang ego, harga diri, dan kehormatan orang tersebut. Nah, Yesus ngomong gini, waktu kita ditampar, kita secara aktif memberi pipi yang kiri. Maksudnya kita tidak biarkan orang tersebut menginjak-injak kamu, enggak. Tetapi kamu ngajak dia bicara. Selesaikan konfliknya, cari jalan keluar untuk kembali menawarkan lembaran baru di pipi yang kiri. Kalau membalas tamparan, kita mungkin seakan-akan sedang menegakkan keadilan, tapi kita mengabaikan kasih. Kita akhirnya kehilangan dia sebagai seorang teman. Apa yang terjadi? Saudara penuh dengan dendam, dia sakit hati juga, sama-sama sakit hati. Siapa yang menang? Kejahatan menang. Kalau yang di sini, saudara biarkan tamparan, saudara mungkin tidak menampar balik, tapi saudara gerundel, saudara sakit hati. Akhirnya apa? Saudara mengabaikan keadilan. Apa yang terjadi? Tetap kejahatan menang. Gimana bisa kejahatan dikalahkan? Dengan memberi pipi kiri, seperti Yesus bilang. Pada waktu kami memberi pipi kiri, artinya kita sedang menegakkan kasih dan keadilan. Kita menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar demi membangun ulang serta memulihkan kembali suatu hubungan. Yang mampu mengubah hati seseorang bukanlah mata ganti mata, tetapi perbuatan jahat dibalas oleh kasih karunia. Bukankah itu yang Tuhan lakukan sama kita? Berapa kali saudara dan saya menampar pipi Tuhan dengan kejahatan kita, kesombongan kita, ego kita, dosa kita. Dan kalau Tuhan mau membalas tamparan kita dengan hukumannya, karena Dia adalah Allah yang adil, Dia tidak salah. Karena memang saudara dan saya adalah orang-orang yang jahat dan bersalah, semestinya mendapatkan kutukan dan hukuman. Tapi kalau Allah membiarkan tamparan, hanya mengampuni kita begitu saja, seakan-akan Tuhan membiarkan dosa atas nama kasih, Dia sedang mengabaikan keadilan. Bagaimana Tuhan memberi pipi kirinya untuk menegakkan kasih dan keadilan? Saudara perhatikan, disalib keadilan Allah ditegakkan. Sang kebenaran rela divonis bersalah. Sang hakim yang adil menerima penghakiman yang sangat tidak adil buat dirinya, menggantikan saudara dan saya. Karena disalib, kasih Allah dinyatakan. Kita yang bersalah menerima kebenarannya. Kita yang berdosa menerima kekudusannya. Kita yang layak dihukum malah menerima pengampunannya. Di situ Allah memberi pipi kirinya untuk memulihkan hubungan saudara dengan dirinya. Saudara dulu musuh, tetapi sekarang saudara menjadi anak-anak Allah. Karena Injil, kita dapat melihat dengan objektif bahwa peperangan yang sesungguhnya bukan dengan orang yang jahat itu, namun dengan kejahatan itu sendiri. Amin, saudara. Karena Injil, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan memandang salib Kristus yang memampukan saudara. Karena Injil, saudara nggak dendam, saudara nggak menjadi hakim terhadap orang yang jahat kepada kita, karena saudara sadar bahwa saudara tidak dihakimi, namun menerima anugerah, belas kasihan, dan pengampunan Tuhan. Amin.